6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena dari totalitas warga Kota Bau-Bau, Suralowolio itu menempati urutan akhir. Setelah jadi Perumda itu memang kesejahteraannya itu lebih ditingkatkan. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolio, Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau bentuk pos sektor di Kecamatan Suralowolio. PDAM Kota Bau-Bau akan berubah status menjadi perusahaan umum milik daerah. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Kamis 4 Januari 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, hari amal bagi. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan PT PLN kembali menghadirkan, tingkatkan jangkauan layanan. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau akan membentuk pos sektor di Kecamatan Suralowolio, Kota Bau-Bau. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Karena dari totalitas warga Kota Bau-Bau, Suralowolio itu menempati urutan akhir. Namun mereka juga masih warga kota dan jumlah mereka sangat-sangat signifikan berada di... Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau bakal membentuk pos sektor di Kecamatan Suralowolio. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan saat ini standar pelayanan minimal SPM khususnya respon time Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau sudah berada di kisaran 8 menit. Terhitung sejak masuknya laporan hingga air disemprotkan oleh petugas di lokasi kebakaran. Hanya saja dengan jarak yang cukup jauh, respon time 8 menit belum begitu maksimal untuk di wilayah Kecamatan Suralowolio, sehingga diperlukan lagi perluasan jangkauan layanan. Desain atau mapping kami juga mengusulkan untuk bentangan layanan dengan mengadakan pos sektor di Kecamatan Suralowolio. Karena dari totalitas warga Kota Bau-Bau, Suralowolio itu menempati urutan akhir, namun mereka juga masih warga kota dan jumlah mereka sangat-sangat signifikan, berada di 7% dari totalitas jumlah warga kota. Sehingga untuk SPM kami itu kita sudah berada untuk layanan warga ya, kita sudah berada pada wilayah 92, berapa persen gitu, pokok di 92%. Muhammad Masad mengatakan pos sektor Damkar Suralowolio akan dibangun tepat berdampingan dengan kantor Kecamatan Suralowolio dan di awal tahun ini akan dimulai dengan proses hibah lahan dari pemerintah Kecamatan Suralowolio kepada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau. Namun di awal tahun ini sebagai langkah antisipasi kami menambah armada juga di pemerintah Kota Bau-Bau untuk layanan. Yang selanjutnya kalau sudah selesai pembangunan pos sektor Suralowolio, armada tersebut akan dialihkan ke wilayah Suralowolio untuk pelayanannya. Demikian. Muhammad Masad memastikan dengan hadirnya pos sektor di Suralowolio, maka layanan damkar dan penyelamatan Bau-Bau telah mencapai 100%. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan PT PLN kembali menghadirkan layanan listrik di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal di Desa Sombano dan Pulau Kapota. Manajer PLN Unit Pelaksana Layanan Pelanggan UP3 Bau-Bau Agus Prianto mengatakan layanan listrik di dua daerah 3T tersebut kini telah dinikmati sebanyak 180 keluarga yang tinggal dan menetap di desa tersebut. Hal tersebut, lanjut Agus, sebagai bentuk sinergi dalam rangka menunjukkan komitmen PLN untuk menghadirkan listrik di seluruh Indonesia termasuk pulau terluar. Agus menjelaskan bahwa untuk menghadirkan listrik di Desa Sombano dan Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi,
PT PLN telah membangun sepanjang 7,9 km sirkuit jaringan tegangan menengah, 3,44 sirkuit jaringan tegangan rendah, dan 5 buah gardu distribusi dengan total data 350 kV ampere. Sementara itu, Bupati Wakatobi Haliana mengungkapkan rasa syukurnya serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada PT PLN dalam menghadirkan layanan listrik kepada masyarakat di Kabupaten Wakatobi. Haliana menambahkan bahwa dengan listrik, ekonomi di wilayah tersebut bisa menggeliat karena mendukung kegiatan usaha di bidang perikanan dan pariwisata. Selain itu, lanjut Haliana, kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif karena memang membutuhkan listrik sehingga dapat mencerdaskan anak sekolah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. PDAM Kota Bau-Bau akan berubah status menjadi perusahaan umum milik daerah. Salah satu dampaknya, kesejahteraan karyawan akan meningkat. Mengenai hal tersebut, berikut laporan rekan Afriansyah. Setelah jadi Perumda itu memang kesejahteraannya itu lebih ditingkatkan. Perusahaan daerah air minum PDAM Kota Bau-Bau bakal berubah status menjadi perusahaan umum milik daerah atau Perumda. Pelaksana tugas PLT Direktur PDAM Bau-Bau, Ruslan RZ mengatakan, rencana perubahan status tersebut sesuai arahan Asosiasi Dewan Pengawas PDAM seluruh Indonesia, serta PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi. Arahan dari Asosiasi Dewan Pengawas dan Air Minum itu seluruh Indonesia, asli PAMSI itu menyampaikan kepada seluruh PDAM seluruh Indonesia diarahkan untuk menuju Perumda. Karena Perumda ini memang dia pasti karena ini sudah menjadi milik daerah, jadi diupayakan setara dengan pegawai daerah dalam hal ini PNS daerah seperti itu. Dan sebenarnya sebelum itu memang juga Pak Wali Kota menyampaikan untuk secepatnya diusul untuk jadi Perumda, dan saat ini itu sudah berproses. Saat ini, kata Ruslan, draft perubahan status PDAM Bau-Bau menjadi Perumda sudah berproses di bagian hukum Sekretariat Daerah Setda Kota Bau-Bau yang selanjutnya akan dibahas di DPRD. Pihaknya berharap perubahan status PDAM bisa tuntas tahun 2024 ini. Menurutnya banyak manfaat bisa diperoleh dari perubahan status PDAM menjadi Perumda, diantaranya gaji karyawan bisa meningkat. Pertama dari penggajian, seperti informasi saya dapat di beberapa tempat, bahwasanya setelah jadi Perumda itu memang kesejahteraannya itu lebih ditingkatkan. Itu kalau dia sudah jadi Perumda. Selain itu, kata Ruslan, tidak ada keraguan lagi bagi pemerintah daerah dalam mensupport kegiatan PDAM jika telah berubah status menjadi Perumda. Sebaliknya, ungkap Ruslan, dari dukungan pemerintah daerah, Perumda juga sedapat mungkin sudah harus menyumbang pendapatan untuk daerah dari kegiatan usahanya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Tahun ini kampus UMU Buton akan membangun infrastruktur perkuliahan representatif untuk menunjang kegiatan akademik 1.000 mahasiswa di Kepulauan Buton. Selengkapnya kita ikuti laporan rekan Wa'ode Nurliani. Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Kepulauan Buton sekaligus pendiri UMU Buton Ibrahim Marcella menyebutkan pembangunan infrastruktur Universitas Muslim Buton akan dimulai tahun 2024. Pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 1 hektar di kilometer 2 Kecamatan Hulio, Kota Bau-Bau yang lebih representatif dan menunjang kegiatan akademik mahasiswa selama masa perkuliahan. Kata Ibrahim, di Kecamatan Sorawolio pihaknya juga telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk pengembangan pertanian terpadu. Diharapkan di dalamnya terdapat laboratorium pertanian di wilayah Kepulauan Buton. Di samping itu, kata Ibrahim, UMU Buton akan mendirikan pondok pesantren yang orientasinya untuk pendidikan mahasiswa sebelum duduk di bangku perkuliahan. Dari segi infrastruktur, saat ini kita sudah mempersiapkan lahan di kilometer 2, itu 1 hektar. Insya Allah tahun depan kita sudah mulai bangun, dan kita harus bangun yang lebih representatif. Kemudian di Sorawolio, itu kita siapkan lahan
dalam rangka pengembangan kota yang terpadu. Sejauh ini, kata Ibrahim, kegiatan perkuliahan umum Buton masih menggunakan gedung lama di Jalan Batu Ambari. Kampus yang berdiri tahun 2019 ini menyediakan 4 program studi, masing-masing Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP, terdiri dari program studi matematika, bahasa Inggris, biologi, geografi, dan pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Fakultas Ilmu Pertanian Faperta dengan 3 program studi agribisnis, agroteknologi, dan peternakan. Selanjutnya Fakultas Ekonomi Bisnis terdiri dari Prodi Perdagangan Internasional, Kewirausahaan, dan Prodi Manajemen Retail. Terakhir, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Hukum terdiri dari Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah dan Prodi Peradilan Pidana. Odi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau Bau bentuk pos sektor di Kecamatan Sorawolio. PDM Kota Bau Bau akan berubah status menjadi perusahaan umum milik daerah atau Perumda. Demikian Warta Kepton mewakili kerabat kerja bertugas Elodie Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. Dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program-program kami selanjutnya.